anak-anak, Assalamualaikum. Semangat pagi. Anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Sudah siapkan anak-anak untuk belajar? Sebelum belajar, jangan lupa ya untuk menyiapkan buku dan berdoa supaya pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran kelima dan 6. Pada pembelajaran lalu, kita sudah mengetahui beberapa contoh energi alternatif. Di antaranya ada energi angin, matahari, dan energi air. Nah, sekarang apakah anak-anak tahu bahwa masih ada energi alternatif selain air, angin, dan matahari loh? Salah satunya adalah briket. Briket adalah bahan bakar alternatif pengganti bahan bakar minyak atau BBM. Briket dapat dibuat dari bahan-bahan yang banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti ada serbuk kayu, kemudian batok kelapa, bonggol jagung, dan sebagainya. Nah, ini dia gambar briket ya anak-anak. Briket dapat dimanfaatkan dalam industri maupun rumah tangga. Dalam industri, biasanya briket dimanfaatkan dalam proses pembakaran. Sedangkan dalam rumah tangga, briket biasanya dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk memasak. Penggunaan briket dapat mengurangi sampah. Pengurangan sampah sangat bermanfaat untuk menjaga lingkungan. Lingkungan yang terjaga baik untuk kehidupan. Pada pembelajaran yang lalu, anak-anak sudah belajar tentang kewajiban penggunaan energi. Anak-anak masih ingat kan apa itu kewajiban? Iya, betul. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Menjaga lingkungan agar tetap bersih dan asri adalah kewajiban setiap manusia. Selain mengubah sampah menjadi benda yang bermanfaat seperti briket, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi sampah. Pertama, kita dapat menggunakan tas belanja untuk mengurangi penggunaan kantong plastik saat berbelanja. Kedua, kita juga dapat menggunakan tempat minum pribadi untuk mengurangi penggunaan kemasan botol plastik air mineral. Nah, anak-anak, dengan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, maka kita telah membantu mengurangi sampah lingkungan, sehingga lingkungan akan menjadi bersih dan asri. Selain itu, kita juga dapat memperoleh hak untuk tinggal di lingkungan yang nyaman. Selain briket, energi alternatif lainnya yaitu biogas. Biogas adalah energi alternatif yang memanfaatkan gas dari limbah kotoran hewan. Jadi, hewan di sekitar kita selain dimanfaatkan dagingnya untuk menjadi makanan manusia, tenaga hewan dapat juga digunakan untuk membantu pekerjaan manusia. Selain itu,
Kulit hewan dapat digunakan sebagai bahan pembuat pakaian, bahkan limbah kotoran hewan pun dapat dimanfaatkan. Gas yang dihasilkan dari kotoran hewan dapat digunakan sebagai sumber energi untuk penerangan atau memasak. Selain itu, kotoran sapi dapat juga digunakan untuk membuat pupuk. Selain ramah lingkungan, penggunaan biogas ini juga relatif lebih murah. Pada hari Minggu, Udin bermain bola dengan teman-teman. Udin melihat tanda rambu petunjuk dan rambu larangan di taman. Sesampainya di rumah, Udin menanyakan arti rambu tersebut kepada kakak. Ingat ya anak-anak, syarat bangun datar yang memiliki simetri putar, pertama, memiliki sebuah titik pusat. Kedua, dikatakan memiliki simetri putar jika saat diputar maka akan membentuk pola yang sama minimal 2 kali. Dan yang ketiga, bangun datar dikatakan tidak memiliki simetri putar jika hanya dapat. Untuk lebih memahami mengenai simetri putar, coba kita kerjakan latihan berikut ya anak-anak. Berilah tanda checklist pada bangun datar yang memiliki simetri putar dan tanda silang pada bangun datar yang tidak memiliki simetri putar. Pertama, kita putar bangun persegi panjang. Coba kita lihat ya, apakah persegi panjang memiliki simetri putar? Persegi panjang dapat membentuk pola yang sama jika diputar setengah putaran. Dan satu putaran penuh. Ini berarti persegi panjang merupakan bangun datar yang memiliki simetri putar. Kedua, bangun jajar genjang. Sebuah jajar genjang dapat membentuk pola yang sama jika diputar setengah putaran. Dan satu putaran penuh. Ini berarti jajar genjang juga merupakan bangun datar yang memiliki simetri putar. Ketiga, bangun datar belah ketupat dapat membentuk pola yang sama jika diputar setengah putaran dan satu putaran penuh. Ini berarti belah ketupat juga merupakan bangun datar yang memiliki simetri putar. Keempat, bangun layang-layang. Bangun layang-layang hanya dapat membentuk pola yang sama jika diputar satu putaran penuh. Ini berarti layang-layang merupakan bangun datar yang tidak memiliki simetri putar. Pada hari Minggu, Udin dengan teman-teman bermain bola. Udin melihat tanda rambu petunjuk dan rambu larangan di taman. Setibanya di rumah, Udin menanyakan arti rambu tersebut kepada kakak Udin.
Kak, saya melihat ada beberapa rambu petunjuk dan rambu larangan di taman saat bermain. Apa arti rambu tersebut, Kak? Bagaimana penjelasan dari rambu yang kamu lihat tersebut, Udin? Rambu pertama berisi gambar bus berwarna hitam. Rambu kedua berisi gambar orang membuang sampah pada tempatnya berwarna hitam. Kedua rambu memiliki warna dasar putih dengan warna biru di sekelilingnya. Rambu ketiga berbentuk lingkaran berisi huruf P berwarna hitam, memiliki warna dasar putih dengan garis tepi dan garis diagonal berwarna merah. Rambu pertama merupakan rambu petunjuk untuk tempat pemberhentian bus. Rambu kedua merupakan rambu petunjuk untuk tempat penyeberangan pejalan kaki. Dan rambu ketiga merupakan rambu larangan parkir. Wah, terima kasih, Kak. Sekarang saya mengerti arti rambu tersebut. Sama-sama, Udin. Bagaimana dengan anak-anak di rumah? Pernahkah kalian menemukan rambu-rambu lalu lintas selama perjalanan menuju ke suatu tempat? Rambu lalu lintas maupun rambu petunjuk dapat mempermudah kita untuk menuju lokasi tertentu. Sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya.